Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah buku tematik kelas 4 tema 1. Subtema yang pertama kita akan bahas yaitu indahnya kebersamaan ya. Tema 1 ini subtemanya keberagaman budaya bangsaku. Ya. Oke. Tema 1 indahnya kebersamaan. Di tema ini ya kami akan belajar keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia itu negara yang dikaruniai dengan suku bangsa yang sangat beragam. Ya, pemahaman berbagai ragam budaya, upacara adat dan kesenian akan menambah kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Kita akan semakin bangga dengan Indonesia dengan melihat keberagaman yang ada. Kerjasama dengan orang tua, ceritakan latar belakang budaya orang tuamu, lalu diskusikan apa yang menarik dari ciri khasnya. Ya, belajar dari lingkungan. Saat bertemu orang di sekitar rumah, ajaklah mereka untuk bercerita tentang keunikan makanan khas, rumah adat, kesenian atau yang lainnya yang menjadi ciri khas daerahnya. Ini materi yang sangat menarik ini ya. Keberadaan budaya bangsaku. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Agama kita ada 6 yang sudah diakui. Ya, apa kita tahu lebih jauh tentang keberagaman itu? Nah, ini yang dipikirkan apa ini? Barongsai ini. Nah, ini khas pemeluk Konghucu, ya. Nah, ayo membaca. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun, tetap dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI. Ya, kita biasa memiliki jargon NKRI harga mati. Nah, seperti itu. Keberagaman tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut ini adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks tersebut dalam hati. Ya, tetapi Pak Ali nggak boleh dalam hati, kalian nggak dengar nanti. Ya, oke. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai itu selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Ya, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, jadi kita lihat pawai budaya ini sangat menarik ya, seperti yang disampaikan di sini. Ya, oke. Kemudian kalian bisa buka halaman 2. Barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, kita lihat ya, pakaiannya sangat indah. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Ya, laki-laki mengenakan kemeja putih ya dari Maluku ya ini ya. Nah, kemeja putih, jas merah, topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, ini topi tinggi dengan hiasan keemasan. Ya, tapi pakaiannya di sini hitam ya. Beda dengan yang diceritakan. Ya, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atasan putih ya, berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa. Tifa itu semacam genderang. Ya, seperti ini bentuknya. Ya, ini tifa. Ya, seperti ini. Ya. Alat musik dari Maluku. Ya, tifa alat musik dari mana? Maluku. Ya. Alat musik bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ya. Budaya Bali terkenal dengan musiknya yang berbeda. Rombongan Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini bentuknya seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam.
nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Ceng ceng. Ya, suaranya memang sama dengan namanya ya. Ceng ceng gitu. Oke. Rombongan dari Bali ya diikuti oleh rombongan dari Toraja. Ya, wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Ya, Toraja bajunya poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas. Mereka adalah papompang. Ya, ini ceng-ceng ya, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Bentuknya unik ya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Kelihatannya seperti ini ya. Nah, ditiup ya. Nah, namanya apa tadi? Papompang. Ya. Suling bambu besar yang bentuknya mirip angklung. Nah, di sini kan ditiup ya, papompang. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-temannya senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Bu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Ya, kita bisa melihat berbagai jenis alat musik ya. Tulisan nomor urut dari sebelah kiri pada paragraf dengan nomor 1 sampai 5 bersama kelompokmu jawablah pertanyaan berikut ya. Kita tulis urut dari 1 sampai 5 ya. Di paragraf ini adalah nomor 1 ya, ini nomor 1. Kemudian ini adalah nomor 2, paragraf 2. Kemudian di sini ada paragraf 3 ya. Ada paragraf 4. Kemudian yang paling bawah di sini paragraf 5. Ya. Paragraf 5. Kemudian ya, tulislah nomor urut 1 di sebelah kiri setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5 beserta teman kelompokmu. Jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Apa yang dibicarakan pada paragraf 1? Ya, kita lihat di sini ya. Untuk paragraf 1 ya, kita lihat apa yang sedang dibicarakan di sini. Di paragraf 1 mungkin di atasnya ya, kita lihat. Nah, ini paragraf 1 di atasnya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman ini, pokok kalimatnya ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini adalah ide pokoknya. Kemudian pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, ini adalah ide pendukungnya. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, jadi pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini adalah ide pokoknya. Kita lihat tulisan di nomor urut ya sudah ya. Apa yang dibicarakan pada paragraf 1? Ya, kalau menjawab seperti ini kita jawab ide pokoknya ya. Catat komentar teman dan gurumu untuk perbaikan. Sampaikan, ini ya. Paragraf 1 yang dibicarakan adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ya, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan ya. Babakan apa Babagan tadi? Babakan pakai K. Ya. Ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ya. Ini adalah yang dibicarakan pada paragraf 1. Ini adalah
ide pokok. Kemudian ide pokok ini diperkuat ya, yang menunjukkan bahwa ketertarikan warga Babakan itu apa? Ya, yaitu selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Bahwa ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ya, ini yang membuat menarik ya. Kita ada yang memperkuat lagi. Udin dan teman-temannya tidak pernah tidak pernah bosan ya. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun intinya warga desa tidak pernah bosan untuk menikmatinya. Intinya itu ya, warga desa tidak pernah bosan untuk menikmatinya. Di situ dijelaskan bahwa Udin dengan teman-temannya, kakeknya, warga kampung ya. Jadi ini membuat warga desa tidak pernah bosan. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas, catatlah komentar teman atau gurumu untuk perbaikan hasil kelompokmu. Ya. Nah, ini ada not penting. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf ya memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, ini tadi adalah gagasan pokoknya. Ya, ini adalah gagasan pokoknya didukung oleh gagasan pendukung. Ya, yang memperkuat gagasan pokok. Ya, gagasan pokok adalah ide utama. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau beberapa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian. Ya, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya. Jadi kata kunci dari gagasan pokok adalah ide utama. Ya, gagasan pokok kata kuncinya adalah ide utama. Ya. Jadi gagasan pokok adalah ide utama, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian. Ya, yang saya tebali pakai biru itu adalah informasi pentingnya di situ. Oke. Bacalah paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kamu bisa berdiskusi dengan teman kelompokmu, sampaikan hasilnya di depan kelas. Perhatikan diagram berikut, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Paragraf kedua ya. Ini kok tulisannya paragraf ketiga tiba-tiba. Keduanya belum. Ya. Jadi paragraf keempat ya. Perhatikan kedua dulu ya, kedua dulu. Bacalah paragraf kedua, temukan gagasan pokok, ini nanti untuk ketiga dan keempat ya. Untuk paragraf 2, ya saya tulis di sini aja paragraf 2. Ya, kita lihat untuk paragraf 2 ini gagasan pokoknya apa? Kita lihat yang dari sini aja biar lebih enak. Ya. Nah, dari barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku, rombongan laki-laki menggunakan rombongan barisan terdepan adalah rombongan Maluku. Ini gagasan pokoknya. Yang lain ya adalah menjelaskan rombongan dari Maluku itu, ya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Itu gagasan utamanya. Ya, di barisan pawai terdepan rombongan dari Maluku. Ya, kemudian dijelaskan tadi pakaian wanita, pakaian pria, alat musiknya ya, pakaian wanita. Terus kemudian pakaian pria. Kemudian alat musik. Ya, kita lihat detailnya di sini. Rombongan pria kemeja putih, jas merah, topi tinggi. Ya. Kemeja putih, jas merah, topi tinggi. Kemeja putih,
jas merah, topi tinggi. Ya, terus kita lihat yang wanita. Rombongan perempuan menggunakan baju cele. Ya. Rombongan wanita menggunakan baju cele. Baju cele pun masih diterangkan lagi di situ. Baju cele, baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok merah lebar ya. Ya. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Ya, alat musiknya adalah tifa. Ya, sejenis genderang. Sejenis genderang. Atau kendang, sejenis kendang. Oke. Ya. Seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping, ya. Kemudian yang ketiga adalah budaya Bali. Ya, yang keempat masih Bali ya. Budaya Bali terkenal dengan bunyi musiknya yang berbeda-beda. Nah, ini lebih ke alat musik Bali, ya. Jadi inti dari ini gagasan pokok dari paragraf 3 adalah alat musik dari Bali. Itu gagasan pokoknya. Alat musik dari Bali. Nah, gagasan pendukungnya kita lihat di sini ya. Budaya Bali terkenal dengan bunyi musiknya yang berbeda. Ya, rombongan Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Ya. Budaya Bali terkenal karena musiknya yang berbeda, ya, musiknya yang berbeda. Musik terkenal berbeda, ya. Jadi musiknya itu lebih, kalau Bali itu ngebeat, ya kalau kita bilang ya, berbeda. Salah satunya adalah ceng-ceng. Adalah ceng-ceng. Ya, gagasan pokoknya ada ini, pendukungnya hanya ceng-ceng itu. Ceng-ceng alat musik ini berbentuk seperti keping simbal yang terbuat dari logam, bunyinya nyaring, ya. Bentuk seperti keping simbal. Sepasang simbal ya, sepasang simbal. Ya, bunyi nyaring. Bunyi nyaring. Alat musik dari Bali. Ya, ceng-ceng alat musik dari Bali gitu ya, gagasan pokok ya. Ini semuanya membicarakan ceng-ceng maksudnya, ceng-ceng. Alat musik dari Bali. Ya. Ya, bentuknya mirip sepasang simbal, terus suaranya keras. Ya, kemudian dipegang oleh tangan kiri dan kanan, ya. Terbuat dari logam, bunyinya nyaring, ya. Dan cara megangnya dipukulkan gitu. Ya, terbuat dari logam. Ya, oke. Ya, ini aja gagasan mendukungnya. Kita lanjutkan paragraf 4, gagasan pokoknya kita lihat paragraf 4, berarti di bawahnya ya. Ya. Rombongan Bali diikuti oleh rombongan Toraja. Ya, rombongan Toraja, tidak harus kalimat pertama. Ya, rombongan Toraja. Ya. Jadi gagasan pokoknya adalah rombongan Toraja. Toraja. Kemudian di situ rombongan laki-laki wanita Toraja, pakaian adat wanita disebut poko. Ya, pakaian adat wanita. Adalah poko. Kemudian apalagi di sini?
Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat sepa, talung buku. Sepa talung buku. Sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik mereka papompang. Ya, alat musik papompang. Nah, kita lihat lagi apa yang kita dapatkan dari sini. Bentuknya seperti angklung, ya, alat musik tiup, ya, berbentuk seperti angklung. Ya. Alat musik tiup berbentuk seperti angklung. Bentuk seperti angklung. Ya. Oke. Kalau kalian ingin tahu lebih detail tentang papompa, ya, kalian bisa browsing tentu saja ya, papompa, alat musik papompang ya, alat musik papompang. Nah, ini papompang. Biar tahu ya image-nya seperti apa. Seperti ini, seperti angklung ya, ditiup. Nah, kalau enggak lihat gambarnya nggak asik ya. Gambar tersebut ada di buku kita juga di sini tadi. Alat musik papompang. Nah, ini dia. Alat musik papompang. Dilihat berikutnya, ini dari mana? Dari Toraja. Ya. Apalagi gagasan pendukungnya bentuknya seperti angklung, ya, jadi sudah ya. Kemudian, paragraf berikutnya, ini paragraf terakhir ya. Udin dan teman-temannya senang melihat pawai budaya selalu ada hal baru setiap tahun. Ini Udin dan teman-temannya senang melihat pawai budaya ini, kelihatan pokoknya. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya, itu ide pokoknya. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Gagasan pendukungnya di sini ada bermacam-macam. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Selalu ya, ada hal baru tiap tahun. Kemudian pakaian adat dari berbagai suku Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Selalu pakaian adat Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Apalagi gagasan pendukungnya, menurut Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam dan kaya dan mengagumkan. Ya, kebudayaan Indonesia beragam, kaya dan mengagumkan. Beragam, kaya, dan mengagumkan. Oke, tidak semuanya kepake ya. Ini kalian nulisnya gini ya. Jangan memotong seperti ini. Nah, Pak Ali kan tidak bisa miring-miring gitu nulisnya ya.
Oke, kita lanjutkan. Tuliskan kembali gagasan pendukung 345. Ya. Gagasan pendukung 345. Ya, kita tuliskan lagi di sini. Sampaikan hasilnya kepada guru. Ya. Untuk bagian yang ketiga, mulai dari mana tadi? Ini adalah yang pertama, ini kedua, ya. Ini ketiga. Ini lebih pada ceng-ceng, ya. Alat musik ceng-ceng. Jadi semuanya ini ide pokoknya adalah ceng-ceng. Ceng-ceng alat musik khas Bali. Ya, jadi ide pokok ceng-ceng alat musik khas Bali. Ya, bahan dari logam, bentuk seperti simbal, sepasang simbal ya, sepasang simbal, apalagi tadi suaranya keras ya, suaranya nyaring, suara nyaring. Oke. Wah, ini tarian Bali. Ini yang ketiga ini baru. Yang keempat. Wah, ini untuk yang keempat. Rombongan Toraja, ya. Rombongan dari Toraja, pakaian wanita, jadi rombongan Toraja. Ide pokoknya rombongan Toraja. Rombongan Toraja, ada pakaian wanita, ada pakaian pria, terus ada alat musik. Ya, kita lihat. Papompang tadi ya. Oke. Terus kemudian yang keempat adalah Udin dan teman-temannya senang melihat pawai budaya. Yang keempat, ide pokok Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Alasannya bisa dilihat yang tadi. Oke. Kita lanjutkan lagi. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut, ya. Dan kita bukan hanya menghargai, kita bangga sekali lagi ya. Nama siswa, daerah asal, ciri khas ya, rendang, rumah, gadang. Kemudian coba kalian ada siapa? Misalnya ada Brodin, daerah asal Madura. Wah, kalau ciri khas daerahnya makanannya ini nasi jajan, enak dari Madura. Ada bubur Madura, wah ini Pak Ali suka sekali. Nasi jajan, bubur Madura. Terus kerapan sapi. Jadi ada balapan sapi yang itu dilakukan di sawah. Ya, ini adalah khas Madura, ciri khas daerah. Ya, pakaiannya biasanya hitam, terus kaosnya itu lorek putih merah. Itu khas banget sama Madura. Ya.
Terus kemudian dari Jawa sekarang, misalnya namanya Purnomo, nah, atau Joko Waluyo, nah, itu orang Jawa itu ya, orang Jawa daerah asal Jawa. Nah, Jawa ini, ya kalau misalnya Jawa Tengah itu makanan khasnya itu adalah apa? Bacem atau nasi ini yang apa? Terbuat dari ini gudeg dari jangan Jawa, misalnya Purnomo dari Jogja misalnya, ini gudegnya enak ini Jogja, ini makanan khasnya gudeg ya, gudeg Jogja, yang jelas bahasanya Jawa ya, pakaian batik, nah ini orang Jawa biasanya. Sebenarnya batik ini bukan hanya Jogja ya, Madura juga ada batiknya sendiri. Ya, makanan khasnya yang mudah dibedakan ya. Terus ada budaya sekaten ya di Jogja. Terus satu lagi yang nomor 4 ini misalnya dari daerah mana lagi ini? Eh, dari wah ini Jawa Timur daerah sana Lamongan, namanya adalah siapa misalnya Lamongan itu Setio, Setia Setia nama Lamongan ini siapa biasanya, Eh, misalnya jangan nama Lamongan yang khas itu Karmijan misalnya. Nah, ini daerah asal Jawa sih, Jawa Timur ya. Jawa Timur, daerah Lamongan. Nah, ini contohnya makanan kesukaannya jelas soto Lamongan. Soto Lamongan. Wah, soto Lamongan sangat khas, enak. Di Surabaya banyak sekali yang jual soto Lamongan ini. Terus, yang jelas produknya selain soto Lamongan juga tahu campur Lamongan. Tapi kalau budaya hampir sama ya. Lamongan itu kita kenal ada toko ludruk sendiri ya. Ludruk sebenarnya bukan hanya milik Lamongan, tapi banyak toko-toko ludruk dari Lamongan. Kartolo itu dari sana, ya. Ludruk khas Jawa Timur sebenarnya, ya. Cuman kebetulan banyak toko-toko ludruk dari sana. Kalau tari remonya sendiri, ya itu dari Jombang. Kalau daerah Jawa Timur, Pak Ali apa? Kebetulan Pak Ali orang Jawa Timur, ya. Nah ini tambahkan sendiri daerah kalian, yang mana ini? Papua misalnya ya, apa? Daerah mana lagi? Maluku, daerah Minangkabau, ya, apa yang khas kalian tambahkan sendiri ya. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan ya. Biasanya kita jarang dari daerah asal sama ya. Kalau di Indonesia ya, kita beragam ya. Kebetulan Pak Ali di Surabaya ya, boleh jadi sama, boleh jadi tidak. Ya, ini saya jawab tidak. Apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Tidak. Jelaskan, karena di kelas misalnya ada selain Jawa, karena kita di Jawa, Pak Ali di Jawa ya, selain Jawa ya, ada juga yang misalnya dari Ambon, ada dari Nusa Tenggara ya, ada dari Maluku, Ambon, Maluku, Madura misalnya, terus ada dari Bali dan lain-lain. Sesuai dengan ini ya, teman-teman di kelas itu ada dari mana saja.
Apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Ciri khas setiap daerah beda. Makanannya terutama yang bisa kita. Setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Masing-masing. Mungkin sama-sama soto. Wah, soto ini ya, soto. Selain soto ada soto Lamongan. Biasanya pakai ikan ayam. Ada soto Madura loh. Soto ini ada yang dari Madura. Ini biasanya pakai daging sapi. Ada soto Kudus. Wah. Pakai apa? Kudus. Ini saya kurang tahu. Tapi yang jelas beda. Kediri. Nah, Kediri ada juga soto Kediri. Kalau soto Lamongan itu tidak pakai santan. Kalau soto Kediri pakai santan. Sambelnya beda. Soto Kediri pakai kecap. Terus sambal kecap ya. Nah, soto Kediri ada kentangnya, ada kentang gorengnya. Itu khas soto Kediri. Kalau Lamongan tidak. Ya, Lamongan tuh khas ada koyanya. Nah, ini khasnya ada koya. Di soto. Kerupuk udang ini ditumbuk menjadi koya. Tapi soto Madura pakai serbuk enggak, Pak? Enggak, tidak pakai koya. Lupa. Pernah makan tapi agak lupa. Terlalu banyak soto misalnya. Soto Kediri. Soto Kediri itu biasanya pakai pakai kerupuk udang juga. Terus yang khas yang saya ingat kerupuk Kediri itu bukan kerupuk udangnya sebenarnya. Irisan kentang diiris. Wah, itu nikmat. Ya, jadi setiap daerah punya Makassar. wah, lupa ada soto Makassar. Wah, ini saya nggak tahu lagi nih. Pernah lihat gambarnya saja. Ya, pernah makan soto Makassar dalam bentuk Indomie. Nah, iya. Cuman taunya Indomie doang. Iya. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Kita harus menghargai dan bangga. Ya, bangga Ya, gue nggak tahu. dan menghargai. Ya, kita harus menghargai perbedaan. Makan soto saja mungkin lebih dari satu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Soto saja ada 5. Yang Pak Ali tahu, belum yang nggak tahu. Mungkin ada 50. Setiap daerah beda-beda sotonya. Ya. Saya pernah makan soto dok di Semarang. Loh. Ada soto dok, soto pecok di Semarang. Soto pecok. Ya, yang pernah makan soto pecok di Semarang silakan komen. Itu enak itu dan murah. Ya. Perbedaan yang ada pada setiap daerah Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Ya. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Sikap menghargai keberagaman. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Ya, kemudian belajar kelompok dengan teman dari suku lain. Ya. Kemudian menghargai bahasa daerah teman dari daerah lain. Ya, kita tidak boleh ini ya mengolok-olokkan bahasanya ya. Kalau ada dari Madura dikit-dikit remak, dikit-dikit remak. Kalau itu tentang kebanggaan enggak apa-apa. Tapi kalau itu menjadi bahan ololan jangan ya. Kita harus itu kekayaan kita juga ya. Bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Papua itu kekayaan kita juga. Kita harus bangga ya. Terus menghargai Nah, ya seperti ini logat Madura. Kalau di Surabaya banyak orang Madura, makanya Pak Ali ini. Iya, Dik. Nah, kadang-kadang gitu ya. Tetangga-tetangga itu. Orang Madura itu kan Jawa Timur, Pak. Kenapa nggak pakai Jawa Timur, Pak? Jawa Timur sendiri banyak sekali, Le. Orang Surabaya dengan orang Malang gitu aja lain cara ngomongnya. Diri apa?
Lek basa Kediri itu lebih halus. Lek basa Sumatera Barat ada U-nya. Kewede. Itu orang Surabaya. Cuwili. Terus Jawa Tengah. Jawa Tengah, wah Jawa Tengah ya halus sama dengan Kediri. Pakai U enggak? Ya nggak tahu ya. Kalau Jawa Tengah yang jelas bahasanya lebih halus, lebih apa ya? Lebih kayak Jawa banget itu. Kalau Yang Bedawi. nah, intinya gitu. Terus apa lagi? Sikap menghargai keberagaman, tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan suku, ya, menyukai lagu dari daerah lain, menyukai lagu dari daerah lain, ya, kemudian menyukai tarian dari daerah lain. Ya, kalau kita lihat tarian dari timur seperti dari Papua gitu, wah sangat kayak bersemangat sekali gitu ya. Beda dengan tarian Jawa. Tarian Jawa lebih lemah lembut, penuh lemah gemulai, ya. Jadi Jawa itu lebih ke harmoni, ya. Kelihatan kayak kurang bersemangat. Tapi kalau dari Papua, Jawa kalau ini semakin ke barat ya, semakin ke tengah. Kalau Jawa Timur, wah ini sudah kepengaruhan sama daerah timur. Bali, Jawa Timur itu tarinya menghentak-hentak gitu. Kalau Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah, waduh lemah gemulai, sangat mengutamakan harmoni. Jawa Timur kuat ya. Wah, Jawa Timur tak pesing, wah gitu tarinya. Wah, ada ininya. Tali remo ya. Kalau tari remo karakternya laki-laki memang, itu pangeran itu. Kalau Jawa Tengah kan biasanya perempuan yang lemah lembut gemulai itu. Sekarang saya lanjutkan lagi. Sikap tidak menghargai keberagaman, bermain hanya dengan teman satu suku bangsa, mengolok-olok teman, teman ya dari suku lain misalnya. Ya, mentang-mentang kulitnya hitam dipanggil Ambon. Ya, kayak gitu. Itu mengolok-olok itu namanya. Enggak, tapi orang Ambon suaranya luar biasa. Kalau nyanyi indah sekali. Ya. Jadi kita enggak bisa mengolok-olok teman. Ya, Ambon itu ya ini mendiang itu siapa? Yang nyanyi Mike Mohede itu keren juga. Yang barusan meninggal itu siapa? Lupa saya namanya. Orang penyanyi dari Ambon. La 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 la. Glenn Fredly. Waduh suaranya. Ya itu suaranya luar biasa. Orang Ambon memang luar biasa. Aku nggak tahu, mungkin iya. Ya, ini sikap tidak menghargai keberagaman itu mengolok-olok teman dari suku lain, terus tidak mau satu kelompok dengan agama lain, misalnya tidak mau satu kelompok dengan agama lain, terus kemudian menghindari suku tertentu, ya, tidak suka dengan tidak menyukai suku tertentu. Ini belajar kelompok, tidak mau bersama anak dengan ini bahasa sudah ya. Bahasa sudah ya tidak menghargai tarian tertentu, tidak menghargai tarian dari daerah tertentu. Kita bangga dengan tarian daerah kita boleh, tapi jangan terus mengolok-olok tari dari daerahmu, mengejek nggak boleh. Seperti orang kesurupan misalnya, daripada Jawa seperti orang kurang tenaga lah, kayak gitu nggak boleh ya. Orang lemes. Itu bercanda yang slapstick, artinya bercanda yang menyakitkan, nggak boleh itu. Ya. Iya, nggak boleh. Ya, itu adalah sikap-sikap yang tidak menghargai keberagaman. Atau mewarna kulit, kamu hitam kayak terasi, gitu nggak boleh. Iya, rasis itu ya.
Tukarkan hasil pikiranmu dengan teman di sebelahmu, diskusikan hal yang berbeda dan menarik bagimu. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada dan menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Ya, ayo mengamati. Wah, ini alat musik ini angklung. Saya yang lihat sekilas saja tahu ini angklung dari Jawa Barat. Kalau yang itu Ini saluang. Saluang itu seruling, ya. saluang. Selain kaya akan budaya, tarian, makanan khas daerah, Indonesia juga kaya jenis musik. Berikut ini adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar, mirip gitar. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyang-goyang. Nah, saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan ditiup, suling ya, saluang. Ya. Kendang yang berasal dari Jawa Barat, tifa dari Papua. Tifa tadi ada dari Maluku, ada dari Papua, ya, dimainkan dengan cara dipukul. Macam-macam. Nah, ini kecapi, terus kemudian di sini ada tifa, ada kendang. Tifa ini, tifa. Itu kayak bazooka ya. Wah, kayak basoka. Basoka itu senjata. Ini alat musik. Kendang, wah ini. Kendang ini Jawa ini ya. Kendang ini yang mengatur beatnya gamelan tuh kendang itu. Ya, Itu tulislah ya. itu tadi yang di bawah itu apa itu tadi? Kendang. Yang tadi gambarnya di bawah itu loh. Ya, tak tunjukin di bawah sini ada kendang. Itu speaker Bluetooth ya. Ini speaker Bluetooth katanya, bukan, ini kendang ini. Ini bazooka, bukan. Speaker Bluetooth. Ya, bentuknya mirip speaker, mungkin desainer speaker Bluetooth itu nyontoh mungkin ya. Nah, tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui, jelaskan alat musik itu, cara mainkannya, serta terjadinya bunyi pada alat musik. Ada ini seruling dari Jawa Barat. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran suara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Terus ada gamelan, ya, ada gamelan. Ya, gamelan itu ada berbagai macam alat musik. Misalnya ada kenong, ada kenong ya. Ada gong, gong dulu, gong. Gong ini dari Jawa, ya, dari Jawa. Bisa Jawa Timur ada, gong Jawa Barat ada, secara umum Jawa. Ya, cara mainkan dipukul. Ya. Alat musik ini terbuat dari kuningan, ya, terbuat dari kuningan. Ya, cara mainkannya dipukul. Ya, dipukul. Ya, gong, bentuknya seperti ini, ada mendolnya gini, ya. Nah, tengah mendol gini dipukul, dung, dung, dung. Wah, enak itu. Gong biasanya untuk memulai atau mengakhiri gamelan gitu, atau di tengahnya. Macam-macam gong itu, ada yang besar, ada yang kecil. Terus kemudian alat musik ada. Nah, kalau alat musik apa itu hafal saya. Yang daerah-daerah ada rebab kalau nggak salah. Wah, daripada keliru, kita googling saja. Banyak alat musik dari daerah-daerah ini. Saya sudah googling tadi alat musik dan cara memainkannya. Wah, ini serune kale dari Nangro Aceh Darussalam, mempunyai jenis bunyi aerofon, yaitu bunyi yang berasal dari hembusan angin. Cara menggunakan serune kale adalah ditiup menggunakan jari, mengatur nada di lubang. Ya, sama dengan ini ya, seruling juga menggunakan lubangnya. Serune kale ya, serune kale. Ada serune kale. Serune kale. Serune kale dari mana ini? Dari Nangro Aceh Darussalam. Dari Nangro Aceh Darussalam. Kok di situ, di sini? Nangro Aceh Darussalam. Ini ditiup.
Ya, sama dengan seruling, ya, sama dengan suling dan menggunakan jari untuk mengatur nada. Jari untuk menutup lubang guna mengatur nada. Ya, ditiup ya, suaranya aerofon, suara angin. Kemudian kita punya alat apa lagi? Kita pilih yang antik-antik ya. Kalau sudah alat tiupnya sudah, seruling kali sama sih sebenarnya. Ini apa ini? Sama dengan gong aramba ini, yang lain. Ini dari Nias. Saluang, sama dengan suling, yang lain. Ya, gambus. Ya, ini beda, sama dengan gitar ya, tapi belum tulis. Gambus. Gambus dari mana ini? Dari Riau ya, bunyi kordofon, bunyi yang berasal dari dawai atau senar ya, dengan cara dipetik berarti ya, kordofon. Ya, dari Riau. Dengan cara dipetik ya. Dipetik ya, dari senar, kordofon ya, alat musik dipetik ya, senar dipetik, senar gitarnya dipetik, nah senar dipetik. Kemudian ada 12 senar. Gambus biasa dimainkan sambil diiringi gendang ya, sama dengan gitar sebenarnya ya, gambus. Kemudian serangku, sama dengan suling, yang lain. Nah ini akordion dari Sumatera Selatan, akordion Sumatera Selatan, seperti piano ya, Sumatera Selatan, dengan cara ditekan-tekan ya, mempunyai jenis bunyi aerofon, yaitu jenis bunyi berasal dari hembusan nafas, yaitu dengan ditiup dan memakai kedua tangan untuk mengatur alunan ya, ditiup dan memakai kedua tangan untuk mengatur alunan. Akordeon. Kamu telah mengetahui berbagai jenis alat musik dan cara memainkannya. Di sini banyak ya, kalian lihat sendiri di Google. Di sini ada banyak, ada dol ya, dipukul-pukul. Dari mana ini? Dari Bengkulu. Ada bende seperti gong ya, dari Lampung ya, dari jenis bunyi idiofon. Terus ada gendang Melayu, ada gendang panjang, ada ini teh yang digesek sama dengan seperti biola, ada angklung tadi sudah ya, gamelan, yang digesek kayak biola itu apa atau bukan? ada rebab yang Jawa, ini ada tehyan dari Jakarta. Rebab itu yang dipukul. Mosok rebab? Sebentar, ada kayak gengceng ya, tadi ya ceng-ceng ya, atau di sini terus gengceng, serunai. Ada sasandu ya, alat musik sasandu ini sama dengan gitar dipetik. Terus ada japen Kalimantan Tengah ya, ini sama dengan gitar ini ya, kordofon. Ada sampe ya, dari mana ya, Kalimantan Timur. Tuma dari Kalimantan Barat. Panting dari Kalimantan Selatan. Macam-macam ya, luar biasa. Kolintang ya, ini kolintang Sulawesi Utara. Waktu kecil saya suka lihat ini kolintang ya, ada ganda di balai desa, ada dulu ganda. Terus alat musik keso dari Sulawesi Selatan, kordofon juga ya, ini loh kayak ini ladalu, ada ganda dari Gorontalo, kecapi dari Sulawesi Barat, ada lagi apa, nafiri, mempunyai jenis membranofon dengan ditepuk ya, nafiri. Ada apa ya, kayak keong ini ya, Maluku Utara aerofon. Ada kendang tifa,
Goto, Tifa. tifa, ada kulanter, ada gong. Oh, Ada itu Cina ya? bukan Jawa ini gong. Jawa mana? Jawa Timur, Jawa Tengah gong. Ini dari Jawa Barat. Macam-macam gong itu Jawa pokoknya. Terus ada jenglong. Nah ini Jawa Barat. Macam-macam. Ada rebab ini loh yang saya bilang rebab tadi. Digesek rebab. Yang saya cari rebab ini. Akhirnya nemu juga. Rebab dari Jawa Barat memainkan seperti biola yaitu digesek. Wah, tapi menurut opini saya nggak cocok ya sama nama musiknya. Kalau rebab itu harusnya ditepuk-tepuk gitu. Wah ya itu hanya masalah persepsi ya. Ada talempong dipukul-pukul. Terus ada apa ini? Pupuk batang padi. Macam-macam ada. Pupuk batang padi. Pisang. Daun padi dong, batang padi. Terus ada serunai, macam-macam ya. Ada tambuatan sa, ada waduh sampai masih panjang ini ya, banyak sekali, lihat sendiri di ilmuseni.com ya. Pak, Untuk lihat. bawa-bawa. Itu yang biasanya buat tawuran anak-anak waktu bulan Ramadan itu kan. Tenun ini. Bukan. Yang buat tawuran itu loh. Oh, itu sarung. Iya, sarung tenun. Oh, sarung tenun. Ya, bukan. Badai kayu untuk bentuk segitiga dinamakan tenun karena sering digunakan sebagai penghibur para pekerja yang sedang menenun. Ya, kita lanjutkan lagi. Masih banyak kalian lihat sendiri ya. Ya, kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Amati benda-benda di sekitarmu. Amatilah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Ada yang ditiup, digesek, dipetik, dipukul. Sekarang yang ditiup sudah ada di sini, yaitu peluit. Peluit ditiup, terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Digesek kita gunakan tadi ada rebab, ya. Senar, rebab digesek sehingga timbul getaran. Ya, getaran, bunyi getaran dikeraskan di tabung resonansi. Di tabung resonansi. Ya, kita lihat gambar rebab tadi. Ya. Nah, ini tabung resonansinya. Ya. Ini alat geseknya, mirip biola. Ya, mirip sekali dengan biola. Oke. Kemudian sekarang yang digesek sudah ya, dipetik. Dipetik saya pilih gitar. Gitar bukan khas Indonesia ya. Nggak harus ya. Amati benda-benda sekitarmu kok. Ya, Pak Ali ada gitar. Gitar dipetik. Gitar ini senar dipetik, kemudian akan timbul getaran pada senar dan getaran diresonansikan di tabung resonansi, dikeraskan ya, dan getaran suara ya akan dikeraskan di tabung resonansi. Kalau gitar listrik nggak perlu. Gitar listrik itu dikasih magnet, terus medan magnetiknya akan ditangkap oleh spoolnya. Kemudian dipetik, dipukul. Pakai tifa saja. Tifa atau beduk. Biar beda ya. Beduk. Biasanya di masjid itu ya, untuk takbiran ini. Terbuat dari ini kayu yang dilubangi, ditutup dengan kulit. Biasanya digunakan kulit lembu atau sapi. Kemudian cara memainkannya dipukul.
Wah ini kalau mau dekat-dekat Lebaran, dekat-dekat Ramadan, wah ini di masjid, tung 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 tung, wah, suaranya beduk ini. Kemudian ada terakhir ini diapakan ini? Ditekan. Kalau ditekan piano dong, ditekan piano. Jadi kunci piano, piano ditekan, ya. Tekanan akan disalurkan pada senar di dalam piano. Tekanan disalurkan pada senar pada bodi piano. Ya, kemudian suara senar yang berbeda-beda ini yang kita dengarkan, ya. Suara senar ini yang kita dengarkan. Jadi tekan-tekan memang ya. Piano. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar melalui indera ini, telinga ini dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Ya, bagaimana cara menghasilkan bunyi lebih keras atau lebih pelan dengan lebih keras itu dengan memberikan amplitudo yang lebih besar pada getaran. Memberikan amplitudo atau tinggi gelombang yang ya lebih besar pada getaran. Caranya apa? Ya misalnya gitar dipetik lebih keras, senar dipetik lebih keras. Misalnya tifa dipukul lebih keras. Maka akan menghasilkan suara yang keras, ya. Kalau pelan sebaliknya, ya. Kemudian segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar, ya. Sekali lagi segala bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi sumber bunyi adalah benda bergetar. Ya, sumber bunyi adalah benda yang bisa menghasilkan getaran. Benda yang bisa menghasilkan getaran dengan frekuensi tertentu tentu saja ya. Ya, menghasilkan getaran gitu aja. Jadi tidak semua getaran akan menimbulkan bunyi, ya. Bunyi akan merambat melalui benda padat, cair dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Kalau tidak ada udara sama sekali, tidak bisa. Kalau ada udara bisa, benda cair bisa, benda padat bisa. Ya, harus ada mediumnya. Secara berkelompok, bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, tutup panci. Usahakan agar bunyi yang dihasilkan enak. Udak-uduk blak gitu ya. Apakah bunyi yang dihasilkan benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Ya, benda-benda yang seperti botol, sendok, ember, tutup panci enak didengar kalau ada iramanya, ya. Jadi benda bunyi lebih enak didengar apabila memiliki irama tertentu. Enak didengar jika memiliki irama tertentu. Ya, kalau asal bunyi blak, waduh seperti kekacauan kalau gitu. Walaupun sendok, tapi kalau dibunyikan tepuk tangan aja, kalau didengarkan enak sudah. Ada ritme tertentu, ada irama tertentu yang kita kadang-kadang menyanyi dengan tepuk tangan.
itu sudah enak untuk didengar. Tetapi kalau kita asal tepuknya ya jadi tidak enak, ya. Asal ada irama, ya. Kemudian apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi, ya, agar menghasilkan bunyi itu, ya. Ya. Oke. Apa yang akan kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Bisa dipetik, dipukul, atau ditekan. Pada intinya, alat musik diusahakan mengeluarkan getaran. Atau alat apapun ya, alat musik atau benda, ya, benda diusahakan mengeluarkan atau menghasilkan getaran, entah itu dipetik, dipukul, ditekan atau ditiup, ya, asal menghasilkan getaran dan getaran itu bisa selaras menghasilkan irama tertentu yang bisa kita atur, bisa itu, ya. Kemudian bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat musik yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar, ya. Yang pertama itu memiliki ritme tertentu, ya, memiliki ritme tertentu. Terus memiliki irama tertentu, ya. Kemudian apa ya? Harus kompak, ya, harus kompak membunyikan dengan komposisi tertentu, komposisi ya tertentu. Ya. Mempunyai ritme tertentu, mempunyai komposisi tertentu yang kita buat seenak mungkin. Kita pakai ini meja, asal ritmenya enak, ya, kita sudah bisa menghasilkan banyak bunyi, ya. Dan itu ini juga bentuk dari musik, ya. Drum bisa diganti dengan kajun, pada intinya sama dengan gini. Jadi apapun yang kita pukul-pukulkan asal bisa menghasilkan atau di sini digesek-gesek kan. Jadi kita memiliki ritme, memiliki komposisi, ya, asal itu bisa per ini kita misalnya dipukul pakai ini sama pakai gunting itu warna suaranya berbeda. Sengaja aku datang ke kota, nggak enak ya, kita susah mengontrolnya. Tapi kalau halo Bandung, ibu kota periangan, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Nah, walaupun hanya meja, tapi kalau kita ritmenya tertentu, komposisinya tertentu, jadi enak, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan, ya, pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai. Jadi musik itu kalau hanya kendang ya nggak enak, gitar aja ya nggak enak, seruling aja bukannya nggak enak sih, kurang maksimal gitu loh. Tapi kalau perpaduan dari berbagai elemen suara itu luar biasa, gitu ya. Sama dengan manusia. Kalau hanya satu kemampuan saja atau satu daerah saja kurang warna-warni.
Kurang keren lah intinya. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Ya, renungkan. Apa yang kamu pelajari pada kegiatan hari ini? Intinya menghargai perbedaan ya. Menghargai perbedaan. Ya. Apa yang kamu lakukan untuk menghargai perbedaan sekitarmu? Ya. Dengan cara yang kita lakukan itu tidak menganggap satu kebudayaan lebih tinggi dari kebudayaan lain, tidak menganggap sebuah kebudayaan ya menjadi yang paling tinggi, ya, tidak menganggap sebuah budaya atau apa yang kamu lakukan untuk menghargai perbedaan. Tidak menganggap sebuah budaya adalah yang paling lebih tinggi dari yang lain, ya. Dan yang lain lebih rendah. Semua kebudayaan itu memiliki nilai filosofis atau kearifan lokal sendiri. Ya, itu yang penting, ya. Terus kita selain menghargai perbedaan, yang jelas kita juga menghargai belajar jenis budaya, berbagai jenis budaya, seperti pakaian, terus alat musik ya, alat musik untuk kali ini. Oke. Untuk ini selanjutnya, ya, ini kita baca dulu. Mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengalaman menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, ceritakan hasilnya kepada gurumu. Ya, ini sama orang tua ya. Bagaimana sih orang tua juga bisa menghargai perbedaan di lingkungan rumah. Untuk video berikutnya akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Untuk segmen ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.